Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yusaku bihil mu'minun ila daril khuludi wassalam, amma ba'd. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawab wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa nafa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita bisa mulai kembali membaca kitab Hikam, yang insyaallah kita lanjutkan kepada hikmah yang selanjutnya, yaitu hikmah yang dicatatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sebagai bentuk penyupport kepada kita agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang saking banyaknya anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, termasuk ketika kita bisa menyempurnakan ibadah. Jangan menyempurnakan ya, karena memang kalau menyempurnakan karena kita bisa melakukan ibadah yang dituntut untuk sempurna oleh Allah, tetapi masih banyak kekurangannya. Wa ma'azalika, besertaan dengan keadaan yang seperti itu, alhamdulillah Allah selamatkan kita dari siksanya, selamatkan kita dari azabnya, walaupun tuntutan perintah menyempurnakan ibadah sampai saat ini masih belum bisa kita lakukan. Dan itu salah satu anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari insyaallah akan mengingatkan kita, yaitu alima wujudad du'fi minka faqallala a'dadaha. Alima, Allah tahu, wujudad du'fi, adanya kelemahan, minka, dari dirimu, faqallala a'dadaha, maka ia, yaitu Allah, mensedikitkan a'dadaha, bilangan-bilangan ibadah atau jumlah ibadah. Karena tahu kita sebagai hamba adalah makhluk yang lemah, makhluk yang bosenan deh, maka Allah Subhanahu wa taala mensedikitkan bilangan ibadah-ibadah yang wajib. Makanya kalau Bapak nanti lihat dari beberapa kitab-kitab syariat, ditemukan ibadah wajib itu hanya sedikit. Dari ibadah yang bentuknya sholat hanya 5, yang bentuknya puasa hanya 1, yang bentuknya pengeluaran harta hanya 1, yaitu zakat. Kemudian yang bersifatnya menahan diri dari tidak makan pun hanya 1, puasa. Kemudian untuk pergi ke Baitullah pun, berhaji, itu pun ada syarat yang harus terpenuhi, harus mampu dari segi fisiknya, tenaganya, zahirnya, batinnya, kemudian hartanya. Kita mampu berangkat ke sana, tapi anak dan istri yang ditinggalkan tidak bisa diberikan nafkah wajibnya, maka kemampuan tadi hilang.
Artinya kemampuan itu harus benar-benar kita bisa berangkat, yang ditinggalkan pun selamat. Nah akhirnya ada syarat persyaratannya. Nah kira-kira dari 5 hal tadi itu sedikit atau banyak? Sedikit sekali. Kenapa Allah sedikitkan yang wajib? Karena alima wujudad du'fi minka. Allah tahu kita yang diperintahkan ini adalah hamba yang lemah. Nah sehingga wahya khamsun ba'daan kanat khamsina. Kita lihat bahwa ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, maka Allah pertama kali perintahkan sholat 50 waktu. Yang mana ini kan kemudian ketika turun ke langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wasalam, maka Nabi Musa menyarankan Rasul itu untuk pergi lagi ke atas ke Sidratul Muntaha, bermunajat lagi agar dikasih pengurangan. Karena dengan pedenya Nabi Musa mengatakan bahwa umat saya yang kuat saja dan pernah diberikan lebih sedikit dari itu tidak pernah sempurna dalam melaksanakannya. Apalagi umatmu ya Rasulullah. Nah ini jadi kalau ulama itu pernah sholat itu alfa rokaatin, saya itu pernah sholat 1000 rokaat kata ulama. Yang mana 1000 rokaat ini menjadi hujah kepada Nabi Musa yang telah meremehkan umat Rasulullah. Pernah kalau sholat itu? Atau memang sama prasangkanya Nabi Musa dengan kenyataannya? Jadi kalau ulama itu senyeri hati, meni dianggap sepele oleh Nabi Musa. Akhirnya sehari itu sholat, kalau nggak sholat 1000 rokaat nggak tidur, sholat apa aja banyak. Dihitung-hitung tuh sehari hampir 1000 rokaat. Karena beliau mengatakan ini hujatan li Musa, menjadi hujah kepada Nabi Musa yang telah meremehkan umat Rasulullah SAW. Ya pada akhirnya lah dari 50 itu turun menjadi 5 waktu. Yang mana 5 waktu ini kan perubahan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Rasulullah SAW sebada dibebankan 50. Artinya dikurangi ya karena Allah satu hikmahnya tahu bahwa kita lemah. Yang kedua tentu kembali kepada Rasulullah sebagai wasilah sholat itu diwajibkan kepada kita karena beliau yang mengambil perintah itu secara langsung. Nah kenapa menjadi anugerah juga bagi Rasulullah? Nah nanti jangan sampai Bapak punya pertanyaan, berarti kemun kitu mah patonah keneh cerdas keneh Nabi Musa daripada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad harus pulang pergi ke atas karena saran dari Nabi Musa. Sebenarnya digitukan skenarionya itu menjadi minnah, menjadi nikmat bagi Rasulullah. Kenapa? Karena dengan bulak-baliknya Rasul ke Sidratul Muntaha akan semakin banyak kesempatan Rasul untuk bermunajat dengan Allah, bertemu dengan Allah. Nah sehingga Rasulullah SAW yang dari 50 berarti berapa kali balikan Pak? Nah, jadi 50 turun, naik dia jadi 45, turun lagi jadi 45, naik lagi jadi 40. Nah, sampai ke 5 jadi udah berapa kali bertemu dengan Allahnya? Nah, andaikan wa kallamallahu Musa taklima, Allah menjanjikan Nabi Musa untuk bertemu di Gunung Tursina, dan itu pun wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara, berinteraksi dengan Nabi Musa, itu tetap min waroi hijabin. Ada di belakang hijab yang dipasang oleh Allah di mata Nabi Musa, di pandangannya Nabi Musa, sehingga Nabi Musa nggak bisa langsung melihat zatnya Allah. Makanya kan di ayat ada permintaan Nabi Musa untuk melihat Allah. Nah kalau Rasulullah SAW memang ada ikhtilaf dari para sahabat. Kalau kata Siti Aisyah, Rasul itu lihat Allah. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, alokna Rasul melihat Allah. Tapi intinya kan ada kemungkinan banyak. Ada kemungkinan Rasul lihat Allah itu disampaikan oleh Sayyidina Ibnu Abbas. Sayyidina Siti Aisyah. Adapun Sayyidina Ibnu Abbas menyampaikan Rasul tidak melihat Allah. Artinya ada ikhtilaf. Nah, walaupun kita ambil yang tidak melihat sajalah, tetap saja Rasul ketika berangkat ke Sidratul Muntaha itu kan menjadi tempat munajatnya Rasul, yang bahkan malaikat Jibril pun tidak bisa masuk ke kawasan itu. Nah itulah yang disebut dengan Jabarut ya.
Jabarut yang mana itu adalah satu kerajaan yang hanya makhluk-makhluk terpilih saja yang bisa masuk ke sana. Nah, sehingga Bapak-bapak sekalian, ini Allah Subhanahu wa taala faja'ala 'alaika sholatan, dijadikan yang 50 menjadi 5 karenanya karunia kepada kita umat yang lemah. Umat yang lemah ini dibebankan beban yang sangat banyak, akhirnya menjadi 5 kali. Nah, perlu diketahui juga bahwa kenapa yang dibebankan ini 5 kali dan waktunya sudah ditetapkan segitu sempurnanya. Yang satu di pagi hari, kemudian di siang hari, kemudian di sore hari, kemudian di maghrib, kemudian di isya. Itu ada nggak hikmah-hikmahnya? Nah, ini insya Allah kita bacakan dari Syekh Ibnu Ajibah bahwa yang pertama, faja'ala 'alaika sholatan fi awali naharihi. Kenapa sholat di waktu pagi ya? Karena pagi itu awal siang. Dan awal siang ini dijadikan sukron lima adharolaka min bahiri anwarihi, menjadi permulaan Allah tembongkeun, tampakkan, jelaskan cahayanya. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kita yang tadinya gelap menjadi bercahaya. Nah, syukur kita dengan melakukan sholat 2 rakaat. Yang tadinya kita sudah terlelap tidur dan waktunya terlelap itu adalah waktunya kita lupa Allah. Nggak bisa kan kita disamakan dengan Rasulullah, Pak. Kalau Rasulullah mata tertutup, hati terjaga. Kalau kita kan mata terbuka ya hati ya, artinya kalau kita mau di mana saja posisinya, mau terjaga matanya ataupun tertutup matanya, kondisi hati kan sama kita tuh, dalam keadaan goplah. Akhirnya ketika kita habiskan waktu malam dalam keadaan tidak ingat Allah, yaitu terlelap di tidur, maka di pagi harinya kita badal kelupaan kita itu dengan melaksanakan sholat. Itu hikmah yang kedua. Adapun hikmah yang selanjutnya, agar waliyakuna nuhuduka ilaihi fi awali qiyamika jabrun lima hasala min ghaflatika fi tuli manamika. Artinya yang tadi yang kedua, bahwa seluruh yang kita lakukan di malam hari yang merupakan bentuk kelalaian kepada Allah ditambal dengan melaksanakan sholat 2 rakaat yang nilainya wajib tersebut. Nah, sehingga itulah hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memfardukan sholat 2 rakaat di awal berang, di awal siang, yaitu waktu subuh gitu. Belum lagi nanti agar supaya terbangun dari tidur, pertama kali yang kita lakukan adalah semangat berjalan menuju Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat. Nah, ini untuk waktu subuh, Pak. Nah, kemudian di siang hari, wa ja'ala 'alaika sholatan fi wasatin naharihi. Tengah hari kita dipiwarang oleh Allah, diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Ikhmadan angka lima adharahu fi dzalikal waqti min waqudinarihi. Bahwa kita pun bersyukur kepada Allah karena suatu saat Rasul itu pernah dawuh, Pak, dan ini diamalkan oleh madhab Imam Abu Hanifah. Jadi kalau kita sholat zuhur di waktu yang panas, itu kan panas-panasnya itu kan waktu itu zuhur, Pak. Jadi di ba'dana istiwa, kemudian zawalus syamsi itu menjelang sampai ke jam 2, jam setengah 3 itu kan panas-panasnya alam lah, Pak. Panas-panasnya dunia. Maka katakan yang Rasul itu min wakudinar, itu tuh dari gejolaknya api neraka. Nah, itu ada panas, yang panas itu bisa terasa sampai ke dunia. Maka pernah nggak Bapak dengar bahwa Rasul itu pernah perintahkan abridid duhro, kalau mau sholat duhur ademkan dulu duhurnya. Artinya ademkan duhur itu sholat duhur di jam 2, di jam setengah 3. Karena waktu jam setengah 3, jam 2 itu adalah yang tadinya panas-panasnya menjadi rada adem. Pernah nggak diamalkan ini? Atau udah istiqomah? Nah, ini kalau nanti ada yang mengamalkan ini pun bagian dari sunatun min sunani Rasul, Pak. Ini tuh perintah dari sunnah-sunnahnya Rasulullah. Dan yang sampai sekarang mengamalkan ini adalah madhab Imam Abu Hanifah. Tapi bersyarat banyak. Kalau di Indonesia kayaknya nggak bisa. Kenapa? Karena kita jam 12 itu ya panas, tapi tidak sepanas di negeri yang panas. Jadi ini berlaku untuk situasi kondisional ya, Pak ya, di tempat yang memang tempat itu tempatnya panas,
ditambah dengan cuaca yang panas jam 12 sampai ke jam 2. Maka ada perintah dari Rasul, abridid zuhro, kalau mau sholat duhur maka dinginkan dulu duhurnya. Artinya nanti saja sholatnya jam 2, jam setengah 3, tapi berjamaah. Jadi jangan sampai anggapannya abridid zuhro, oh berarti sorangan-sorangan di rumah. Enggak, berjamaah. Karena kan di waktu di Madinah ataupun di Mekah, ya sampai ke akhir hayat kan Rasul di Madinah banyak. Di Madinah itu kan jam 12 itu kan termasuk panas-panasnya, Pak. Panas-panasnya. Maka ketika keluar rumah untuk melaksanakan sholat berjamaah itu, nah itu ada yang merasa iza, tersakiti dengan panasnya tersebut. Bahkan kan yang kemarin hajian saja kan luar biasa, apanya disemprot di kumaha, ya saking panasnya. Nah akhirnya kata Rasulullah, ya sudah, nanti kita sholatnya sudah nunggu adem lah sedikit. Atau kumaha lamun jam 5 we adem teuing atuh eta mah banyak. Ya artinya jam 2, jam setengah 3. Karena memang ada hadisnya, Pak. Rasul itu pernah datang di mula-mula Rasul diwajibkan sholat, itu pernah datang jam 12. Kemudian bangunkan Rasul, artinya bangunkan itu memerintahkan Rasul ngadeg sholat 4 rakaat. Akhirnya di keesokan harinya Rasul datang bukan jam 12 lagi, Pak, tapi jam 3. Alamun cara ayana mah jam 3. Kemudian perintahkan lagi sholli. Rasul berdiri pasolli, sholat. Akhirnya Rasul sholat lagi. Nah di akhir hadisnya, ini panjang sekali hadisnya, saya simpulkan saja. Bertanyalah Rasul, ini teh kunaon? Pas hari pertama datang jam 12, hari kedua datang jam 3. Maka kata malaikat Jibril, ma bainal waqtaini, antara dua waktu tadi, yang mana waktu kedatangan pertama dan waktu kedatangan kedua, andaikan kau lakukan sholat di waktu itu, maka itulah waktunya melaksanakan sholat. Nah akhirnya kita tuh diberikan oleh Allah kesempatan kerma ibadahnya yang wajib cuma 5 waktu, ma'a saatiz zaman li fa'liha, bari waktu untuk melaksanakannya panjang-panjang. Artinya ketika azan itu udah wajib, Pak, sholatnya. Maka ulama fikih itu debat, Pak. Dan ini saya bukakan permasalahan debatnya ke Bapak. Setelah sholat duhur, setelah azan duhur, kita wajib duhur tidak, Pak? Wajib nggak, Pak? Artinya kalau sebelum azan duhur kan kita nggak wajib duhur, Pak. Tapi kalau sudah azan wajib atau tidak, Pak? Wajib. Nah pertanyaannya, wajibnya itu wajib cepat-cepat atau wajib mukhayyar? Artinya wajib mukhayyar itu wajib yang boleh sekarang, boleh ditunda. Pas azan wajib sholat, wajib, ya ini udah sepakat. Cuma ulama fikih itu beda pendapatnya gini, ketika dengar azan itu langsung sholat, wajibnya itu kalau ditunda jadi dosa, atau wajibnya itu berwaktu sampai jam 3 tuh. Nah berwaktu, dan itu pun anugerah dari Allah. Kan kebayang, Pak, kakarak ngong azan, wajib sholat duhur dan wajib dilakukan langsung, kan celaka. Nah akhirnya kedatangan malaikat Jibril 2 kali itu pun menjelaskan kepada Rasul bahwa di antara kedatanganku inilah waktu untuk melaksanakan sholat. Nah tetapi ya memang kalau Bapak nanti berbicara, kalau saya mudah ke padilah itu besarnya di mana? Pada awal waktu. Nah kemudian gimana kalau saya sholatnya di tengah-tengah waktu? Boleh atau tidak? Boleh. Itu pun Rasul menyebutkan rahmatnya Allah. Boleh nggak saya di akhir waktu karena kesibukan tertidur dan lain-lain? Boleh. Itu pun ada bentuk ampunan dari Allah. Nah artinya awal waktu menjadi keunggulan, fadilah. Tengah waktu menjadi rahmat Allah bagi kita. Di akhir waktu menjadi ampunan Allah bagi kita yang melaksanakannya. Tapi jangan istiqomah akhir waktu banyak. Nah ini hanya di waktu-waktu yang memang kepepet atau darurat dan lain-lainnya. Nah ini di waktu zuhur. Kemudian di waktu asar Allah pun wajibkan kita sholat. Wa ja'ala 'alaika sholatan qurba insirafin nahar. Sebelum berperginya siang,
Allah Subhanahu wa taala pun wajibkan kepada kita untuk melaksanakan sholat, liyakuna syahidan laka biwujudi ta'atika indal malikil ghaffar, agar siang tersebut diawali dengan ibadah, ditutup dengan ibadah, dan siang tersebut menjadi saksi bahwa kita adalah hamba yang mengisi seluruh harinya, hari siangnya, dengan melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diwajibkanlah sholat di penghujung siang, Pak. Nah, kemudian di maghrib pun sama, di isya pun sama. Nah, kenapa maghrib dan isya diwajibkan? Untuk maghrib karena mengikuti subuh. Karena maghrib itu awal malam ya Pak ya, awal malam isi dengan kita beribadah. Kemudian kenapa isya? Lamma arota antanama an sayyidika, ketika kita hendak meninggalkan Allah dengan tidur, wataghfala an rabbika, melupakan Allah karena sebab tidur, watamatta, dan engkau merasa nikmat bipirosika dengan tempat tidurmu, amaroka an tuwaddi'aha bihudurika ma'ah, maka Allah wajibkan dulu kamu untuk melaksanakan sholat agar sepenuh tidurmu itu ada dalam genggaman Allah, penjagaan Allah. Nah, jadi sehingga yang 5 waktu ini udah desain sempurna dari Allah untuk hamba-hambanya yang lemah seperti kita. Nah, kira-kira cukup di situ tidak bentuk rasa syukur kita? Belum, kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Akhirnya wa alima ihtiyajaka ila fadlihi fakatsara amdadaha. Allah tahu kita lemah, sholatnya disedikitkan, tapi Allah pun tahu ihtiyajaka ila fadlihi, butuh pisan kita karena karunia-Nya Allah. Akhirnya fakatsara amdadaha, Allah perbanyak apanya? Nilainya, Allah perbanyak ganjarannya. Artinya kita lakukan sholat 5 waktu tapi nilainya menjadi 50 waktu. Nah, itu kan nikmat sekali gitu Pak. Bapak hanya sedekah 1.000 tapi nilainya 10.000. Sedekah 10.000 tapi nilainya 100.000. Itu madat bukan dari Allah Pak. Anugerah atau tidak Pak? Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Kenapa Allah berikan anugerah seperti itu? Karena kita yang melakukannya butuh pisan karunia Allah. Kenapa butuh kepada karunia Allah? Satu, karena sholat yang kita lakukan karuhan bisa sempurna kita lakukan, Pak. Dituntut oleh Allah atuh jujur sholat teh, sidik sholat teh, antara zahir dan batin harus sejalan. Kadang-kadang kan kita kan sejalannya hanya rakaat pertama, rakaat kedua terus amburadul, zahir sholat batin gak mana, akhirnya balik-balik dengket rakaat ketiga, rakaat keempat kadang-kadang hilang lagi, atau ada yang dari Allahu Akbar sampai ke salam ke karak eling, orang teh geus beres sholat. Nah, artinya sidik dalam sholat tersebut jarang ada di dalam diri kita. Butuh gak kira-kira kita karunia Allah, Pak? Butuh. Nah, akhirnya bagi kita yang awam, karunia Allah yang Allah berikan dari 5 sholat tersebut adalah pahala 1 dibalas menjadi 10, sehingga nilainya tetap 50. Ini bagi kita yang awam. Tapi bagi orang-orang yang sudah murid, orang-orang yang sudah salikin, bagi orang-orang yang sudah wusul, bukan pahalanya yang mereka harapkan, tapi madat dari setiap sholat yang mereka lakukan. 1 sholat maka 10 asror ilahiyah Allah berikan. 1 sholat maka 10 kemakrifatan Allah tanamkan ke dalam hatinya. Ini bagi muridin. Nah, kalau bagi kita sama aja kan banyak, 1 sholat 10 pahala. Tapi bagi muridin 1 sholat 10 asror terbuka dalam hati. 1 sholat 10 kemakrifatan diberikan oleh Allah. Nah, itulah salah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya. Nah, nanti mulailah hamba seba'da sholat berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya kan sudah sholat, tapi rezeki saya seperti ini ya Allah. Ya Allah, saya sudah sholat, tetapi rumah tangga saya seperti ini ya Allah.
Mana pahala dari sholatku itu ya Allah? Ah, ini ditegur nanti sama Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, Pak. Nah, kira-kira ada nggak yang kayak gini nih, Pak? Nah, insya Allah kita manya nggak ada lah ya, Pak, insya Allah. Nah, nanti kata Syekh Ibnu Athaillah, kamu meminta balas dari amalmu, sebenarnya yang lebih meminta, yang boleh menuntut dan meminta itu adalah Allah. Karena kita sudah merasa sudah sholat, akhirnya kita meminta balasan. Sebenarnya yang berhak meminta itu adalah Allah, yang berhak menuntut itu adalah Allah. Nah, tapi sebelum kita bahas itu, ada pertanyaan dulu atau tidak? Atau napi cekap, Pak? Atau kanggo minggon payun ya teman-teman. Nah, cekap apa Pak? Taya pertarasan cekap aja. Pahamlah insyaallah ya banyak. Ya, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita nikmat. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kehadiran hati dalam melaksanakan sholat, berikan kekhusyuan. Ya, walaupun khusyuk yang kita minta tentu tidak akan seperti khusyuknya para sahabat. Jangan seperti Rasul, Pak. Kalau seperti Rasul ya nggak akan kuat lah kayaknya. Karena seperti sahabat pun nggak akan kuat. Karena Sayyidina Umar itu terhunus pedang, minta dicabutnya ketika sholat. Karena saking nikmatnya sholat. Kalau kita kan yang tadinya nggak kerasa apa-apa, sholat jadi sakit semua. Artinya ada sesuatu yang beda gitu, Pak. Orang di zaman Rasul sudah lelah, ketika sholat menjadi tenang. Sahabat Umar ketika sudah sakit diajak sholat baru tenang. Ada sahabat yang harus diamputasi kakinya karena sababiah punya penyakit, itu tunggu dulu saya sholat. Ketika sholat sok silahkan, dan menolak dipakaikan apa cara orang anestesi itu apa? Ya, bius, menolak banyak. Nah, sehingga ada macam sahabat yang ketika sholat itu ya sangat nikmat sholatnya. Nikmat. Sampai-sampai kan para ulama itu menggambarkan bahwa sholat itu adalah nyanyinya bagi muslimin, mukminin. Karena kan orang-orang nyanyi itu nikmat, Pak. Ada nggak yang nyanyi nggak nikmat, Pak? Oh, betah tuh. Ya, jadi gambaran ulama ketika sholat tuh taronam tu piruku'i wa sujudi. Ketika aku melaksanakan sholat, dalam ruku dan sujudku seakan-akan aku bernyanyi dalam ruku dan sujudmu. Nah, itu bukan berarti nyanyian seperti kita, itu unsur balagohnya bahasa Arab. Artinya sangat menikmati. Bahkan kan di kitab-kitab yang lain, orang-orang yang sholat itu digambarkan seperti orang yang duduk di diskotik menikmati minuman dan diiringi dengan musik. Nikmat tuh kira-kira. Semua bawa. Nah, kenikmatan itu yang dirasakan oleh arbabun nuha, orang-orang yang diberikan hati yang suci oleh Allah, hati yang bersih oleh Allah. Nah, sehingga kalaulah kita bermunajat meminta kepada Allah, maka pinta kita, ya Allah, hadirkan saja dalam hati saya ketika saya sholat. Ya, saya sholat, minta dihadirkan saya sholat saja. Kalau kita kan ketika sholat tuh hadirnya bukan saya sholat, Pak, tapi saya kerja, saya olahraga, saya ngobrol, saya berumah tangga dan lain-lainnya. Nah, yang kita minta itu udah saja, ya Allah, ketika saya sholat, hadirkan dalam hati saya sholat, udah gitu aja. Nah, sehingga mudah-mudahan Allah anugerahkan itu kepada kita, keluarga kita, zuriat turunan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.